kita lanjutkan untuk sesi kedua untuk penyajian dari Dr. Cepi Teguh Pramayadi, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas endokrin reproduksi, magister administrasi rumah sakit, dengan judul Persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan Mencegah Stunting. Halo dokter, selamat pagi, sudah bergabung ya dok. Baik dokter, izin sebentar untuk menayangkan CV dan membacakannya ya dokter. Baik Baik, dokter, silakan. ya baik dokter Cepi Teguh Pramayadi, beliau adalah dokter kandungan, ahli obstetrik dan ginekologi, fertilitas endokrin, reproduksi, magister administrasi rumah sakit. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Universitas Indonesia, kemudian menempuh pendidikan obstetrik ginekologi juga di Fakultas Universitas Indonesia, dan untuk dokter spesialisnya fertilitas endokrinologi, reproduksi juga di Universitas Indonesia. Baik dokter, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk presentasi materinya. Oke, terima kasih Mbak Lila. Saya akan Ya, coba share screen. Apakah sudah terlihat? sudah dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mbak-mbak dan ibu-ibu bidan ya. Semua pesertanya adalah tenaga kesehatan bidan. Semoga dalam kondisi sehat pada pagi hari ini. Saya diminta untuk saling berdiskusi sih, sebetulnya saya nggak spesifik dokter stunting gitu ya, tapi saya akan mencoba untuk menampilkan slide saya bagaimana cara kita pencegahan terhadap stunting, karena ini yang lagi digembar-gemborkan oleh BKKBN, oleh Kemenkes juga ya, bagaimana cara mencegah stunting di sini. Oke. Kenapa pencegahan stunting harus dari 1000 hari pertama? Itu pertanyaan kita. Kenapa nggak cuma sebulan aja nih, atau 2 bulan, atau 3 bulan? Ternyata masalah 1000 hari pertama itu nggak cuma masalah domestik kita aja, atau regional kita aja. Tapi ini udah suatu pembahasan besar dari UNICEF, organisasi PBB yang bergerak di bidang kesehatan. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya apa yang kita harapkan kalau misalkan nutrisi ke bayi itu cukup dari sejak antenatal care sampai dengan lahir yang pertama, bukan cuma lahir bayi hidup ya. Ini nih hal yang kayaknya kita mesti betul-betul resapi ya. Jangan sampai kita mikirnya ya udah apa, yang penting bayi lahir di gue sehat, nangis mau nanti bulan depan ternyata ada apa-apa, meninggal atau jadi kurus kering, ya bukan urusan gue. Itu kayaknya pemikiran itu kita mesti hapus, karena pasien tuh pasti akan selalu nanya, selalu konsultasi ke bidan, walaupun bayinya sudah usia 2 bulan, 3 bulan, itu tetap terus melakukan bonding atau kontak pada ibu-ibu bidan kan ya, nggak akan keputus tuh. Nah, kalau kita cukup, dia si bayi itu nggak cuma dia survive sehat, tapi perkembangannya bagus, bisa menangkap ilmu dengan baik, dan ya tujuannya bayi itu nanti menjadi anak, menjadi remaja, kemudian menikah dengan kondisi yang sehat. Itu salah satu hal yang diinginkan. Kalau pasangan sehat, lingkungan sehat, ketahanan negara juga menjadi baik. Fokusnya seperti itu. Jadi kayaknya remeh gitu, tapi rupanya nggak segampang itu. Jadi sangat besar sekali kaitannya kalau kita lihat. Ini adalah fakta dari data WHO. Ternyata 2 dari 3 bayi di dunia tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kalau Bu Bidan perhatiin, coba benar nggak ya? Apakah
bayi-bayi yang kita lahirkan itu 100% dapat ASI eksklusif. Kayaknya kalau kita lihat pasien-pasien kita gitu, kayaknya nggak 100% ya ibu-ibu yang kita bantu lahirkan, dia dapat ASI eksklusif. Ada aja yang kurang, ada aja yang nggak keluar sama sekali malah, jadi bukan cuma setengah-setengah, tapi totally nggak ada ASI yang keluar, akhirnya harus pakai susu formula. Padahal dibilang ASI eksklusif tuh kalau hanya ASI aja selama 6 bulan pertama dari kehidupan si bayi. Kenapa kita penting? Walaupun memang sudah banyak produk-produk susu yang mencoba untuk menggantikan dengan berbagai macam zat yang dibutuhkan, tapi tetap ASI nomor satu karena dia betul-betul bisa mengandung antibodi yang diperlukan oleh si bayi. Seperti kita ketahui, memang dalam 6 bulan pertama bayi masih belum dapat memproduksi antibodi sendiri, jadi harus dibantu dari ASI. Perbedaan outcome atau hasil pada anak yang mendapat ASI ataupun tidak itu bisa kelihatan. Jadi mungkin yang mendapat ASI kecerdasannya mungkin lebih, bukan artinya yang tidak mendapat ASI tidak cerdas, tapi yang mendapat ASI itu bisa lebih nantinya untuk menangkap pelajaran yang diberikan. Juga kemungkinan obesitasnya kecil, untuk kemungkinan diabetesnya juga rendah. Dan proteksinya juga ternyata nggak cuma soal bisa mengurangi penyakit, tapi juga memiliki risiko rendah untuk terjadinya kanker payudara dan kanker indung telur pada bayi perempuan. Itu sangat bagus sekali ya. Kan kita tahu memang kanker payudara dan kanker serviks, kanker indung telur merupakan kanker yang menjadi momok bagi ibu-ibu semua. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan 1000 hari, ya gampangnya dari sejak pasien antenatal care pertama kali ke kita, bilang bahwa saya telat haid, kemudian dites PEG positif sampai 2 tahun bayi usianya. Jadi memang ini produk jangka panjang nih, nggak cuma sebulan 2 bulan. Dan kayaknya memang tugas kita ya, tugas saya sebagai dokter kebidanan, tugas dari tenaga kesehatan lain seperti Bu Bidan, ini nih kalau kita baca angka frekuensinya, yang melahirkan di bidan itu jauh lebih banyak, mungkin sekitar 80% dibanding dokter atau dokter kebidanan. Jadi saya nggak bisa apa-apa tanpa peran serta ibu-ibu bidan semua. Saya tidak bisa apa-apa tanpa untuk mengurangi angka kematian bayi kalau nggak dibantu sama Bu Bidan semuanya. Gitu. Nah, jadi memang perkembangan otak, pertumbuhan badan, dan perkembangan sistem metabolisme itu tumbuh begitu cepat dari 0 sampai 2 tahun. Makanya kadang-kadang kita suka ngasih tahu ke ibu, jangan hamil dulu ya selama 2 tahun biar kita lihat perkembangan anak pertama. Itu alasannya salah satunya karena ini, jadi supaya seorang ibu bisa berkonsentrasi terhadap anaknya sampai 2 tahun. Ini sih alhamdulillah kalau lihat dari angkanya untuk stunting itu dari 2021 yang 24,4% menjadi 21,6% di 2022. Jadi ini sudah mulai ada tren turun, tapi memang perlu penurunan 3,8% per tahun untuk mencapai target. Jauh nih ya target kita 2024, jadi tahun depan nih. Wah, bersama dengan pemilu nih ya. Target kita 14%. 2022 masih 21,6. 2023 belum karena sekarang masih bulan Juli. Jadi mudah-mudahan di 2023 ini bisa turun, mungkin mudah-mudahan jadi 20 atau 18 sehingga target 14% itu tercapai. Ini betul-betul PR untuk kita semua ya. Ini adalah tren status gizi balita di Indonesia. Kalau stunting memang turun, tapi angka penurunan berat badan yang signifikan pada bayi, kemudian kurang berat atau underweight, itu juga meningkat ternyata. Jadi seolah-olah kayak kita senang angka stuntingnya agak turun, tapi masih nih trennya dari 2021 sampai 2022 cenderung agak sedikit naik untuk angka penurunan berat badan. Mungkin juga kondisi ekonomi sekarang yang tidak menentu itu mempengaruhi ya terhadap status gizinya.
Overweight juga, tapi overweight-nya alhamdulillah turun ya, dari 3,8 sampai 3,5. Itu juga merupakan suatu berita yang bagus untuk kita. Nah, ini adalah angka stunting dari 2021 dan 2022. Di sini memang kalau kita lihat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan, itu merupakan provinsi dengan penurunan stunting paling oke ya, maksudnya ya. Jadi ini yang Mbak Bidan dari provinsi ini lah bisa berbangga ya bahwa provinsinya berhasil menurunkan angka stunting. Yuk, provinsi lain jangan sampai kalah nih, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Oke, kita masuk ke stunting setelah kita bahas tadi 1000 hari pertama. Stunting ini, ya kalau kita lihat gambar segitiga di atas, stunting posisinya di tengah, bisa karena nutrisi buruk, jadi tidak bisa ASI, proteinnya kurang, kemudian stimulasi psikososial yang tidak cukup, dan akibat dari stunting itu sendiri bisa terjadi infeksi berulang. Jadi kayak ya muter-muter di situ aja sebetulnya ya. Kapan kita bilang stunting? Apabila tinggi badan per usia dari bayinya kurang dari -2 standar deviasi di gambaran pertumbuhan bayi berdasarkan WHO ya. Dampaknya apa nih kalau stunting nih? Tingkat kognisinya rendah, produktivitasnya otomatis menurun, dan risiko penyakit kronis meningkat. Penyakit kronis itu nggak bisa dilihat dalam jangka pendek, artinya kan kita nggak pernah dengar ya bayi usia 2 tahun mengalami diabetes gitu ya, tapi kedepannya pada saat sudah mulai masuk usia dewasa itu mulai muncul penyakit-penyakit kronis. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi stunting? Kalau kita lihat di sini, sosial ekonomi jelas ya, karena itu yang paling utama menurut saya. Ketahanan pangan, lingkungan kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal. Dari sosial ekonomi kita bahas satu-satu. Yang pertama dari edukasi. Jadi semakin rendah edukasi ibu, anak yang dilahirkan rawan stunting. Jadi maksud kita di sini pada saat kita melakukan antenatal care, ibu-ibu bidan, mbak-mbak bidan di sini, jangan lupa kita memberikan edukasi. Jadi nggak cuma periksa kehamilan, oke, diukur ya semua sehat gitu, jangan buru-buru periksanya. Tapi kita harus mengedukasi, makannya gimana ibu, loh kok ini kok berat badan ibunya turun, kenapa ibunya diet ya, atau makanannya gimana sehari-hari. Nah, ya, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan status ekonomi rendah, sehingga sulit membeli makanan dengan nutrisi yang cukup. Itu juga nanti nggak ada salahnya pada saat kita melakukan anamnesis, nanya pekerjaan. Ibu kerja nggak? Suami kerja apa? Kemudian kita bisa nanya pertanyaan agak sensitif, pendapatan Bapak sebulan berapa? Kira-kira bisa nggak, cukup nggak pemberian nutrisi. Lingkungan di sini dikatakan penduduk pedesaan yang padat atau padat penduduk cenderung lebih rentan untuk menghadapi stunting. Ketahanan pangan, ya kadang uangnya ada tapi barangnya nggak ada, ketersediaannya nggak ada, susah cari minyak goreng misalkan, tempe mahal harganya, cabai mahal karena bahannya kurang, keterjangkauan, kalau mau ke pasar harus naik kendaraan dulu sampai 10 kilo, sehingga sulit untuk terjangkau. Akses pangan bergizinya juga bisa jadi kurang. Lingkungan kesehatan, akses fasilitas kesehatan, mungkin kalau di Jakarta, kita tinggal di Jakarta nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau yang di daerah, di mana kalau mau berobat, mau kontrol, mau antenatal care, harus 20 kilo, berjalan kaki. Kalau udah hamil 8 bulan, udah susah ya. Makanya kita perlu jemput bola di situ. Jadi kita bisa mendatangi lingkungan atau pedesaan yang posisinya terpencil. Jangan lupa untuk pelayanan yang preventif juga penting, jadi nggak cuma kuratif saja. Jadi pencegahan itu sangat penting. Lingkungan tempat tinggal, ini juga air bersih. Kadang memang sulit ya mendapatkan air bersih untuk saat ini. Sanitasi juga harus diperhatikan karena takutnya bisa terjadi infeksi. Kondisi bangunan juga turut mempengaruhi kondisi stunting. Gimana cara kita bisa mencegah stunting? Ini mungkin ibu bidan, mbak bidan sudah jago-jago semuanya ya, karena sudah mendapat banyak input dari
Kemenkes atau Dinkes ya. Yang pertama kita kenal pencegahan stunting. Yang A adalah aktif minum tablet tambah darah. Remaja seminggu sekali, ibu hamil 1 tablet setiap hari. Ini menurut saya juga menjadi concern karena kayaknya kalau saya lihat pribadi pada saat melakukan antenatal care di usia 8 bulan atau 9 bulan itu tuh banyak tuh yang kasus-kasus anemia. Ada aja pertama kali kontrol HB-nya masih 13, pas sudah menjelang 9 bulan kenapa jadi 9, kenapa jadi 8, kenapa jadi 10 ke bawah. Itu sering sekali kita temukan. Jadi ini menjadi concern kita. Jangan ragu-ragu untuk minta pasangan atau ibu hamil mengecek rutin screening buat hematologi, kemudian pada saat usia 6 bulan atau 7 bulan dicek lagi. Apabila terjadi penurunan, kita bisa mulai wanti-wanti untuk menambahkan tablet tambah darah. Yang B-nya adalah bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. WHO yang sekarang malah 8 kali dianjurkan. Jadi ini penting sekali supaya tidak miss ya. Artinya jangan sampai tiba-tiba pas 9 bulan ternyata bayinya kecil. Paling enggak bisa dilakukan pemeriksaan USG. Saat ini kita memang lagi melatih dokter-dokter umum untuk melakukan tindakan USG. Paling enggak USG untuk antenatal care. Supaya nanti banyak pasien-pasien kita yang bisa dilihat dengan USG. Yang C-nya adalah cukupi konsumsi protein hewani. Jadi setiap hari bagi bayi yang lebih dari 6 bulan gitu mulai protein hewaninya. Saya nggak tahu Posyandu masih ada kan ya? Atau udah nggak ada ya? Jadi datang ke Posyandu setiap bulan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan, dan imunisasi. Itu penting. Saya ingat dulu waktu zaman apa ya? Orde lama ya. Itu Posyandu malah justru sangat sangat bagus sekali kalau saya lihat, jadi kumpul semuanya, kemudian dapat bubur kacang hijau kalau nggak salah. Jadi ada nutrisinya juga, dapat timbangnya masih pakai timbangan yang pakai kain, kemudian diukur ketimbang daging gitu, padahal isinya bayi ya, tapi timbangannya ketimbangan daging gitu. Itu waktu saya sekolah masih mengalami hal seperti itu. Kemudian yang E-nya adalah eksklusif ASI 6 bulan. Ini jangan lupa ya, jadi memang harus eksklusif 6 bulan. Lebih dari 6 bulan lebih baik. Nah, ini kita fokus untuk bagaimana cara kita mengenal ASI. Jadi ASI memang sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir. Kalau bisa 0 sampai 6 bulan, harus diperhatikan karena ini merupakan suatu periode emas. Saya suka minta pasien untuk pada saat antenatal care juga melakukan konseling laktasi, karena kalau di rumah sakit sekarang sudah ada konselor laktasi, palingnya untuk dilihat bagaimana produksi ASI-nya, walaupun pasti belum keluar, tapi apakah sudah mulai ukuran volume payudaranya membesar, kemudian kondisi putingnya seperti apa, apakah dia kondisinya menonjol atau dia masih agak masuk ke dalam, dan itu nanti akan dibantu supaya pada saat nanti bayinya lahir udah nggak gelagapan lagi, jadi udah langsung pede pada saat melakukan ASI karena sudah melakukan konseling laktasi. Saya rasa nanti Mbak Bu Bidan juga bisa tuh meluangin waktu untuk melihat payudara dari pasiennya, kira-kira udah mulai bengkak apa enggak gitu ya, payudaranya udah mulai ada produksi ASI apa enggak. Manfaatnya ya ini pasti Bu Bidan udah tahu semua, untuk bayi, gizi yang seimbang, mencegah terjadinya penyakit, otak dan fisik bayinya berkembang, steril kan karena tidak ada proses persiapan, jadi langsung skin to skin sehingga meningkatkan bonding juga. Untuk ibu ya ekonomis ya, susu kan mahal tuh, apalagi susu yang bagus ya, itu sangat mahal. Jadi kalau kita bisa ASI eksklusif kan bisa menghemat, juga bisa mengatasi rasa trauma, mencegah kanker payudara, dan merupakan KB alami. Jadi kalau kita benar-benar amenorrea laktasi, kita nggak mens pada saat ASI, itu merupakan satu KB yang paling murah karena tidak perlu mengeluarkan uang, tapi kemungkinan hamilnya kecil. Dan mempercepat proses mengembalikan berat badan ibu. Nah ini yang salah satu yang kita bisa promosikan. Biasanya kan ibu-ibu senang tuh
kalau kita bilang berat badannya turun gitu ya, nah, kita nanti bilang, ini bisa nurun nih loh Ibu, yang tadinya 100 kilo jadi 95 gitu kan, lumayan tuh turun 5 kilo ya. Oke. Apa dampaknya bila ibu kekurangan nutrisi selama masa menyusui? Jadi kalau nutrisinya kurang, dampak ke bayinya pasti proses tumbuh kembangnya anak terganggu. Jadi pada saat bayi kontrol kok berat badannya trennya tidak naik ya. Terus bayinya mudah sakit. Setiap seminggu sekali ketemu bidannya, ibunya ngasih tahu ini anak saya kok demam terus, mudah terkena infeksi, bisa ada gangguan tulang dan mata. Pada ibu juga karena ibunya begadang kan bisa ada kerusakan tulang, gizinya menurun, kualitas dan kuantitas ASI-nya menjadi kurang baik. Persiapan menyusui gimana? Pasti ada perubahan fisik pada payudara, jadi itu nggak apa-apa bilang ke ibunya. Ada beberapa ibu-ibu muda yang agak sensitif, kok ini payudara saya kok kelihatan membesar sih dok, terus putihnya kok gelap warnanya, jadi tidak cantik lagi gitu ya katanya ya. Itu kita bilang bahwa ini adalah proses alami dan justru kita malah senang karena mudah-mudahan dengan itu ASI-nya cukup nantinya. Perubahan hormon biasanya hormon prolaktin akan mulai tinggi, kemudian pemberian oksitosin juga berperan untuk mempersiapkan laktasi. Kolostrum itu mulai diproduksi sejak bulan keempat kehamilan. Jadi udah mulai siap-siap. Ada ibu-ibu yang memang kalau Bu Bidan perhatikan ada yang suka ngeluh, ini kok udah mulai sedikit keluar ya ASI-nya di usia 8 bulan atau 9 bulan kehamilan. Ya kita bisa kasih tahu ke ibunya nggak apa-apa gitu. Jangan khawatir, bukan berarti kolostrumnya nanti waktu bayinya lahir menjadi kurang. Nggak apa-apa, cukup dibersihkan saja. Wajar kondisi seperti itu. Pada saat menyusui kita mesti perhatikan asupan makanan dari si ibu. Ibunya jangan bandel, jangan jajan-jajan yang aneh-aneh. Karena apa yang ibu makan juga sehari makanannya terserap oleh si bayi di ASI-nya. Frekuensi pemberian ASI harus dilihat, tanda kecukupan ASI yang diberikan, kemudian masalah saat menyusui apa, dan kondisi kesehatan dari si ibu. Ibunya harus sehat ya. Asupan makanannya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ini saya ambil beberapa jurnal bahwa memang nutrisi ini sangat penting untuk generasi bayi yang dilahirkan nantinya. Ini kalau kita lihat adalah komponen nutrisi yang penting pada tahap kehidupan dari prekonsepsi. Jadi kadang-kadang ada pasangan muda yang juga kontrol ke kita, ini dok, saya mau hamil, atau Bu Bidan saya mau hamil, kira-kira vitamin apa nih yang penting? Ya, kita bisa bilang zat besi, B12, asam folat, vitamin D, trimester pertama, terus ada trimester kedua di sini sampai melahirkan. Ini adalah komposisi ASI, kalau kita lihat bisa dari lemak, karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini adalah kebutuhan zat makanan yang diperlukan. Nanti bisa dibaca sendiri. Kalau vitamin D memang perlu bantuan sinar matahari ya. Biasanya ya yang bagus vitamin D itu jam 10 ke atas gitu ya. Tapi jangan lama-lama ya, jangan 2 jam. Nanti selain dapat vitamin D, dapat itemnya juga ya nanti ya. Jadi cukup 10 menit, 15 menit nanti habis ini diterapkan. Terus ada Bu Bidan ngomel-ngomel ke saya, dok ini kok pasien saya yang tadinya putih kinclong kenapa jadi hitam gini nih. Nah, gara-gara berjemur sampai jam 1 siang itu. Jangan ya. Ini adalah perbandingan kebutuhan nutrisi pada ibu yang tidak hamil, hamil dan menyusui. Kalau kita lihat sekilas aja, rupanya pada saat menyusui membutuhkan kalori yang lebih. Kalau pada saat tidak hamil sekitar 2.200, pada saat hamil pasti meningkat kebutuhan kalorinya di 2.500. Pada saat menyusui bukan turun lagi jadi 2.200, tapi 2.600. Jadi cukup. Jadi kita nggak bisa, rupanya perjuangan seorang ibu nggak cukup sampai melahirkan ya, tapi sampai selesai menyusui. Karena membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bayinya. Proteinnya juga harus lebih. Vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak juga kebutuhannya lebih. Nggak ada yang kebutuhannya dikurangin, coba dilihat deh. Semuanya pasti meningkat.
rata-rata. Jadi atau sama paling enggak. Jadi ya jangan pikir ya udah melahirkan, ya udah selesai ya ibu ya tanggung jawab. Saya udah selesai gitu, padahal ternyata nutrisi pada saat menyusui jauh lebih tinggi yang dibutuhkan. Ini ada sumber makanan bergizi, ini saya tahu Bu Bidan malah lebih canggih semuanya untuk memberikan keterangan dari karbohidrat, protein hewani. Kita ngasih taunya benar-benar harus yang dimengerti untuk pasien-pasien kita. Jadi jangan, ibu harus banyak karbohidrat ya, sama protein, baik hewani, nabati, dan lemak. Titik. Kan tingkat pendidikan pasien kita kan berbeda-beda ya. Ada yang nggak ngerti karbohidrat teh apa aja gitu isinya. Protein itu apa, hewani itu apa. Jadi kita mesti jelasin. Ikan ibu ya yang protein, karbohidrat bisa nasi. Kalau nasi nggak ada, kentang. Kalau kentang nggak ada, singkong. Terus kita ngasih tahu seperti itu. Supaya sampai ibunya betul-betul ngerti. Ada lagi omega 3. Omega 3 itu penting. Biasanya bisa dengan mengkonsumsi ikan, itu bisa mendapatkan omega 3. Ini adalah kebutuhan energi meningkat sekitar 500 sampai 600 kilokalori selama 1 tahun pertama menyusui. Jadi kita udah singgung tadi ya. Ini adalah rekomendasi kebutuhan total wanita dewasa dalam proses menyusui. Nanti bisa dilihat rumusnya. Saya tidak membahas terlalu banyak. Kebutuhan karbohidrat menjadi meningkat 65 gram per hari, setara dengan 1,5 porsi nasi. Nanti kita bisa jelaskan ke ibunya. Kebutuhan lemak dapat dipenuhi 25-30% dari total semuanya. Sumbernya dari mana aja dok? Dari ikan laut, alpukat, kacang-kacangan, itu kita bisa bilang seperti itu. Protein juga meningkat kebutuhannya sekitar 17-20 gram untuk perkembangan otak. Misalkan setara dengan 1 porsi daging 35 gram dan 1 porsi tempe 50 gram. Bukan artinya ibu-ibu semuanya harus punya timbangan terus diukur dulu sebelum dimasak ya. Jadi nggak perlu sampai serepot itu. Tapi bisa diperkirakan kira-kira segini ibu setangkep, misalkan segenggam tangan. Kita mesti kasih tahu. Vitamin dan mineral juga penting, terutama untuk vitamin A dan zat besi. Vitamin yang lain juga dibutuhkan, biasanya bisa dapat dari sayuran dan buah-buahan sehari 3 kali. Ini adalah sumber-sumbernya, ada wortel, salah satunya bisa pisang, jeruk, susu, kemudian brokoli gitu ya. Ini ada yang memperkuat daya tahan tubuh, tumbuh kembang, daya tahan, kekuatan tulang. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Zat besi juga salah satu hal yang dibutuhkan, karena kalau zat besi kurang ya kita suka alami nih, pasien-pasien kita anemia defisiensi besi, suka sesek. Banyak kan pasien-pasien kita yang pas kontrol, ibu ada keluhan apa? Suka pusing dok. Nah, jangan-jangan karena kurang zat besi nih. Kalsium juga penting untuk ibu hamil. Ini adalah kecukupan kalsium selama menyusui juga ternyata butuh juga. Jadi kadang-kadang saya suka kasih tahu ke pasien pada saat setelah melahirkan, ibu gimana vitamin selama hamilnya? Masih ada sisa nggak? Oh masih dok, masih bisa untuk sebulan 2 bulan dok. Ini saya udah siap-siap mau kasih ke teman saya yang lagi hamil. Oh jangan dikasih, ibu butuh itu tetap selama menyusui. Jadi kadang-kadang karena kebaikan dari ibu-ibu gitu ya, pada saat sudah melahirkan, vitaminnya sayang nih buat siapa ya? Buat temannya, buat saudaranya gitu. Padahal kitanya sendiri masih butuh ternyata. Itu harus diingatkan ya. Ini adalah pengaturan porsi makan, nanti bisa dibaca sendiri. Juga ada makanan sehat ibu menyusui dari Kementerian Kesehatan. Ada contohnya, jadi Bu Bidan nggak perlu ribet-ribet lagi, bisa ngejelasin dari nasi, telur dadar, tempe, bumbu Bali, terus tempe, keripik, pokoknya berbagai macam cara menu variasi yang kita bisa terangkan ke pasien. Nah, bagaimana cara ASINA itu cukup optimal apa enggak? Yang pertama, bayi langsung tidur setelah ASI, kemudian buang air kecilnya lebih dari 6 kali dengan warna urin yang tidak pekat dan tidak berbau.
Bayi akan melepas sendiri mulutnya dari payudara ibu setelah puas, berat badan naik lebih dari 500 gram sampai 1 kilogram per bulan pada trimester pertama. Pupnya juga 2 kali sehari dengan feses berwarna kuning atau gelap atau warna lebih cerah. Itu salah satu tanda bayi cukup ASI. Kadang-kadang kan pasti nanyanya juga ke ibu-ibu bidan ya. Tanda-tandanya apa aja sih, Bu Bidan? Anak saya ini cukup ASINya, ini adalah salah satu tanda-tandanya. Kalau kurang gimana? Kalau kurang, kita kasih tahu gimana cara menyusui ASI yang benar, kemudian ya kita butuh keterampilan dari petugas kesehatan untuk memberitahu posisi-posisinya seperti apa saja. Ini ASI booster bisa ada yang bilang daun katuk, biji kelor gitu ya. Kemudian bisa dari susu, keju, ikan, makanan-makanan hewan-hewan laut itu juga bisa diberikan. Nah, ini memang yang kadang kita suka ketemu ya, nyeri payudara, ada luka sampai mastitis atau sampai abses, itu harus segera ditangani. Kalau perlu kita rujuk nanti. Apa yang kita kurangin? Biasanya kurangin merokok, alkohol, dan kalau bisa jangan minum sembarang obat. Jadi kita mesti kasih tahu seperti itu. Ada pasien yang nanya, dok, saya boleh minum jamu enggak? Saya boleh minum obat-obat Cina enggak? Supaya lukanya cepat sembuh. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke kita. Batasi kopi, teh, karena ya kafeinnya itu memang menjadi lebih sensitif pada bayi. Oke, saya pikir sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya stop. Ya. Baik, dokter, terima kasih atas presentasinya. Luar biasa nih masalah stunting ternyata balik lagi menyeluruh. Ternyata dari masa kehamilan sampai dengan concern kita juga di setelah persalinan yaitu menyusui sampai 2 tahun ya dok untuk pemenuhan gizi terhadap balita kita selama 2 tahun sehingga itu menjadi concern kita semua bidan di sini. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung atau bisa juga raise hand, bisa juga di kolom chat. Dipersilahkan teman-teman sekalian. Ini materinya dokter nih udah meluangkan waktu. Terima kasih ya dok, yang luar biasa ini stunting. Meskipun sudah jadi isu kita, tapi menarik sekali ini pembahasan dari dokter. Silahkan. Izin Ibu Ella. Ya, silahkan Mbak. Baik, dengan saya Rara. Baik, Dokter Cepi, selamat pagi dokter. Pagi, Dengan Mbak Rara. saya Rara dok. Izin saya sangat tertarik dengan materi yang dokter sampaikan, terlebih di bagian ASI ya dok, karena memang sejauh ini ada isu-isu yang memang ASI itu dibandingkan dengan SUFOR begitu ya dok, mana baiknya, apakah SUFOR lebih baik daripada ASI, itu tetap masih trending sih dok di masyarakat. Intinya saya ingin bertanya fokus pada misalnya ada pasien dok, kan sekarang isu-isu pasien banyak yang datang dengan kehamilan kedua, padahal ibu tersebut itu sudah sedang menyusui juga gitu. Jadi anaknya masih 6 bulan, tapi pasien sudah hamil kembali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kaitannya dengan aktivitas menyusui tersebut dengan ancaman kepada kehamilannya, dengan kontraksinya mungkin, dan bagaimanakah hubungannya dengan kolostrum dok? Apakah itu berpengaruh? Terima kasih dokter. Iya, makasih Mbak Rara atas pertanyaannya. Iya, jadi memang pasti ada aja ya pasien-pasien kita yang menganggap bahwa dengan ASI pasti nggak hamil, tapi ternyata kebobolan juga di usia 6 bulan bayinya atau 7 bulan. Yang pertama adalah kalau untuk kehamilan berikutnya itu tidak akan terganggu. Malah justru ASI-nya yang terganggu. Jadi banyak pasien nanya ke saya, dok, ASI-nya boleh diterusin apa enggak dok? Ini dok, apakah mengganggu kehamilan saya? Yang pertama, yang kalau kita bisa jawab, justru malah ibu nggak perlu khawatir, karena ASI-nya pasti akan berkurang secara otomatis. Jadi berkurangnya bisa drastis, sehingga ya kita kasihan ke anak pertamanya, karena tidak mendapat full nantinya. Jadi kehamilan yang berikutnya tidak akan menjadi jelek karena masih menyusui. Justru malah ASI-nya yang akan jauh berkurang. Jadi walaupun kita sudah minum daun katuk,
suplemen penambah ASI itu tetap akan mengurangi jumlah ASI karena pada saat hamil hormon estrogen meningkat dan itu musuh dari hormon prolaktin sehingga pasti ASI-nya sendiri yang akan berkurang. Akibatnya apa ya? Pada anak pertama tidak mendapat asupan yang cukup. Itu yang kita menjadi concern, makanya tidak mencapai 1000 hari pertama jadinya. Cuma setengah jalan jadinya ya. Iya, Gitu, nggak 1000 lagi, 500 hari gitu ya. korting ya, Gitu. Dok. Korting, dapat korting. Kalau kortingnya lagi beli baju sih nggak apa-apa ya. Iya, Kalau betul. ini korting ASI nggak boleh nih. Iya, Gitu. betul. Ya, Ya. Oke, mungkin bisa dokter. menjawab Mbak Rara. Sudah dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Bu Ella Sama-sama untuk Mbak Rara. waktunya. Ya, cukup Kasih. ya. Seperti yang dokter tadi sampaikan juga bahwa pentingnya ya dok edukasi untuk penjaraangan kehamilan ya dok. Artinya kalau bisa 2 tahun agar yang dipertanyakan tadi itu kesesuaian ya dok yang dokter sampaikan bahwa kita membutuhkan 1000 hari gitu ya dok. Jadi nggak ada yang Iya. 500 atau korting atau harus 7,5 1000 dia ide. 7,5 gitu ya. Kurang juga ya dok 7,5 kalau diskon boleh ya Kurang. kita betul kata dokter. Kalau diskon boleh Iya. lah. Iya. Tapi kalau untuk anak kayaknya nggak boleh main-main ya dok. Artinya kita sebagai Iya. tenaga kesehatan bidan concern sekali untuk memberikan edukasi yang baik kepada pasien-pasien kita. Baik dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari Melina Puji Lestari dari RSAM. Mohon izin bertanya dokter, apakah usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua berisiko melahirkan bayi stunting? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pemberian obat cacing pada ibu hamil berhubungan dengan anemia kehamilan? Terima kasih. Gitu dok. Ya. Terima kasih Mbak Melina atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, iya, kalau kita tahu kalau memang usia terlalu muda itu sebetulnya usia yang masih remaja artinya ya. Artinya masih yang maaf mungkin kesiapan buat hamil pun belum cukup sehingga kadang-kadang nutrisi pada saat hamil malah dibiarkan apa adanya atau cuek karena masih ingin aktivitas, masih ingin bermain, jadi kesadarannya masih kurang. Jadi pasti akan kemungkinan besar melahirkan bayi stunting itu tinggi. Usia yang terlalu tua, biasanya yang kita concern sebetulnya misalkan udah usia di atas 38 atau 39, untuk kondisi kehamilannya sendiri menjadi perhatian. Yang pertama bisa jadi kehamilannya tidak berkembang. Ada risiko seperti itu pada usia yang sudah di atas 38. Jadi memang kehamilannya harus dilihat juga dikonsulkan juga untuk USG ke dokter kebidanan. Untuk kemungkinan terjadi stunting sebetulnya kalau nutrisinya cukup dan bayinya berkembang dengan baik seharusnya tidak. Malah kalau ibu yang usianya maaf sudah di atas 38, insya Allah sih finansialnya sudah cukup ya. Sehingga kebutuhan nutrisinya seharusnya menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain memang ibu yang hamil di usia di atas 38 itu resiko cacat bawaan, risiko tidak berkembangnya, risiko kegugurannya itu menjadi lebih tinggi. Pertanyaan yang kedua adalah pemberian obat cacing. Saya belum pernah ketemu kasusnya, jadi saya mungkin saat ini bisa bilang tidak seharusnya ya, karena tidak ada hubungannya. Anemia itu kalau secara umum kita bisa lihat karena kekurangan zat besi, itu yang pertama. Yang kedua, ibunya menderita kelainan darah seperti talasemia. Jadi biasanya kita cek kadar ferritin, untuk talasemianya kita lihat marker-marker talasemia seperti HbF dan HbA2. Jarang kita nanya, oh ibu kok HB-nya turun? Ibu minum itu obat cacing ya? Kayaknya kita nggak pernah melakukan anamnesis nanya seperti itu ya. Gitu. Jadi saya rasa sih setahu yang pengetahuan saya tidak ada hubungannya ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mbak Melina. Mbak Melina, gimana cukup ya jawaban dari Dokter Cepi? Artinya memang ya dok, kehamilan tidak boleh terlalu muda dan juga tidak boleh terlalu tua karena ya tadi yang dokter sampaikan sangat berisiko terhadap pola untuk nanti pada saat proses persalinan maupun kehamilannya karena terlalu muda berisiko perdarahan dan sebagainya. Begitu juga dengan tua juga berisiko ya dokter banyak kendala-kendala di saat nanti untuk persalinan untuk proses kehamilan tersebut. Baik, untuk obat cacing ya dokter sampaikan tadi mungkin memang banyak faktor untuk anemia ya dokter. Jadi untuk obat cacing kayaknya sedikit
jarang dipertanyakan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Niti Marhayunora, Rumah Sakit Bunda. Izin bertanya dokter, jika ibu hamil sudah terpenuhi, apakah hal lain seperti genetik bisa dapat mempengaruhi untuk stunting, dokter? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi yang mempengaruhi adalah berat badan ibu dan berat badan ayah pada saat lahir. Itu biasanya suka saya tanyakan. Jadi misalkan berat badan ibunya saat lahir itu 2,7, berat badan bayinya, berat badan ayahnya juga waktu lahir 2,7. Biasanya bayinya memang range-nya hampir sama. Jarang yang bayinya 3,5 atau 4 kilo itu jarang. Jadi biasanya plus minus dari berat badan ibu dan berat badan bapaknya dibagi 2. Itu biasanya range-nya segitu. Tapi bukan berarti stunting itu kan jangka panjang ya. Artinya bisa aja waktu lahir 2,6 atau 2,7, tapi bukan kita pasrah, aduh 2,6 nih, bakal stunting nih. Itu tuh enggak. Jadi pengaruh genetiknya itu karena lihat dari berat badan ibu dan berat badan ayahnya saja saat itu. Tapi kemudian itu tidak ada hubungannya dengan stunting. Jadi memang betul pernyataan bahwa saya waktu lahir dan suami kecil, ya bayinya pada saat lahir pun range-nya sekitar segituan, tapi kita bisa naikkan dengan ASI pada saat sudah lahir. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama stunting. Seperti itu Mbak Miti ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Mbak Miti, cukup mungkin ya bahwa ternyata sesudah lahir lah yang jadi penting untuk pemberian ASI, gizi, ibu masa menyusui menjadi concern para ibu-ibu untuk sampai di umur 2 tahun agar kebutuhan gizinya terpenuhi ya. Artinya kita boleh jadi sebagai genetik berpikir saja, akan tetapi pada kenyataannya bahwa kita memberikan edukasi di saat sudah bayi lahir sampai dengan 2 tahun, kecukupan nutrisi itu menjadi lebih penting, mungkin begitu ya dokter. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Chandra Elisya. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, underweight itu bisa dikatakan stunting atau tidak? Indikator dikatakan stunting itu bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Chandra. Jadi yang tadi yang sempat saya sebutkan di slide, itu stunting kita memang sudah mulai menurun, tapi underweight-nya meningkat. Underweight itu bisa menjadi salah satu parameter yang nantinya kalau dibiarkan akan menjadi stunting. Jadi indikator stunting kan seperti yang tadi saya bilang, apabila tinggi badan per umur itu kurang dari -2 standar deviasi. Tapi kalau kita, ya logikanya gini ya, kalau misalkan bayinya kurang nutrisi, dia menjadi underweight, berat badannya turun. Kalau dibiarkan terus under terus, lama-lama pasti mempengaruhi pertumbuhan tulang sehingga si bayinya akan mengalami stunting. Jadi kita tuh mesti sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan akan lihat tuh, ibu nih bayinya sih tingginya masih oke nih, tapi udah mulai underweight nih. Kalau dibiarkan dalam beberapa bulan ke depan, saya khawatir nanti ini stunting nih, gitu. Jadi kita jangan kasih janji surga gitu ya. Oh ini beratnya agak turun, tapi tingginya masih oke kok. Iyalah nggak apa-apa deh, ibu nggak. Kita mesti ngasih hal-hal yang kayaknya kalau ke depannya kalau kita biarkan underweight-nya semakin bertambah parah, dia akan menjadi perkembangan tulangnya menjadi terganggu dan akan menjadi stunting. Seperti itu. Jadi ini kayak warning ya, Mbak Chandra, ini kalau kita udah ketemu bayi pasien kita underweight, wah ini jangan dibiarkan nih. Ayo tingkatin lagi ASI-nya. Jadi kita kasih semangat seperti itu. Mungkin Ya Mbak mudah-mudahan bisa Chandra. menjawab. Ya, baik dokter. Terima kasih Mbak Chandra. Ya, jadi artinya underweight itu juga menjadi concern juga. Kadang dia turun ya dok, sebab karena bukan nggak ada makanan. Akan tetapi untuk isu sekarang adalah mungkin picky eater ya dok, pilih-pilih makanan gitu. Sehingga udah Iya. tren anak-anak sekarang gitu kayaknya dok. Biar Nggak supaya mau cepat makan. turun gitu ya, supaya turun beratnya ya. Nah, Iya generasi untuk Z nih kayaknya, ini generasi Z nih kayaknya nih. Iya, jadi perlu juga edukasi ya dok ini dan jadi perhatian penting meskipun mungkin dari strata ekonominya tidak
menunjukkan bahwa kurang akan kebutuhan gizi, tetapi mungkin perlu jadi perhatian apabila udah KMS-nya makin turun, terus diberikan solusi atau dikonsulkan ke dokter anak ya dok untuk lebih lanjut agar lebih dapat treatment yang baik. Baik dokter, ini masih banyak pertanyaan yang cukup sampai di siang ini masih semangat. Ini dari Bunda Denpasar. Baik, selamat siang dok, saya Krisna dari RS Bunda Denpasar. Izin bertanya dok, untuk ASIP yang berlebihan atau sudah expired, apakah memang bisa untuk bayi? Karena ada beberapa ibu yang memanfaatkan ASIP ini untuk memandikan bayinya. Terima kasih dokter. Oke, makasih. Maksudnya ASIP itu yang expired ya? Iya nih, yang dimaksud ASIP apa ASIP ya? ini ASIP Masih expired gitu ya? Apa ya maksudnya? atau berlebihan sudah Nah, expired, apa memang sulit untuk memandikan bayi? Mungkin di sana kali ya dok, di Denpasar ASI yang iya, iya berlebihan mungkin ya. untuk dimandikan ke Iya. bayi, karena kita belum pernah dengar sih ya terkait ASI untuk yang udah expired untuk mandiin bayi, ini belum pernah dengar. Wah, ini makasih pertanyaannya dari Mbak Krisna, itu yang punya Krisna di Bali ya. Kayaknya ini lumayan Mungkin ya dok. terkenal nih kayaknya nih. Mungkin Iya, nih kayaknya. iya. Oke, jadi kalau saya belum pernah dengar malah ya kalau ASI yang sudah expired malah dipakai untuk memandikan bayi. Jadi artinya malah menurut saya logikanya pada saat kita memandikan bayi kan harus yang air yang bersih, air yang mengalir, jadi bukan air yang berwarna atau dicampur dengan ASI yang sudah expired, karena nggak ngaruh, seharusnya malah jadi menurut saya jadi tidak bersih ya. Saya sih kalau yang sudah expired memang kita sudah tidak gunakan lagi dan jangan dipakai karena sayang gitu, mungkin maksudnya ini ada banyak stoknya tapi sudah expired, buat mandi aja gitu. Mungkin buat mandi bapaknya kali ya boleh aslinya, tapi bukan buat bayinya kayaknya. Coba bapaknya dulu nyoba kira-kira Iya. gatal enggak. Kalau ternyata bapaknya gatal yang nggak usah diberikan gitu ya. Ya menurut saya Mbak Tisna kayaknya enggak ya. Mungkin sebaiknya tidak dipakai buat memandikan. Saya pikir itu berdasarkan pengalaman saya. Makasih. Iya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya dari Gusti Ayu Krisna. Mungkin dapat mewakili, jadi jangan dicoba ya untuk mandiin buat bayi. Kayaknya takutnya nanti ada permasalahan dengan kulit mungkin ya dokter. Baik, apakah ada pertanyaan langsung? Silahkan untuk raise hand, silahkan. Atau di kolom chat. Izin Bu Ella, saya mau bertanya lagi, boleh nggak Bu? Ya, silakan Mbak Rara. Ini Mbak Rara antusias Oke. banget Bu Bidan juga dia dok. Jadi banyak yang ingin ditanyakan. Silakan. Iya, ya Bu, mohon maaf Bu, izin saya perawat Bu sebenarnya, tapi Oh, saya perawat. dulu Sorry. bekerja di bagian maternitas, jadi melihat fenomena itu tuh kayak memang betul perlu edukasi yang tinggi untuk ibu-ibu yang baru melahirkan terkait ASI. Nah, ada beberapa fenomena dok yang mengatakan dari para pasien kalau ASI dan sufor itu sebenarnya sama aja, jadi mereka lebih pilih si sufor karena tidak mau ribet nih dok intinya. Karena mungkin bisa dibantu oleh orang lain kalau ibunya tidak di rumah, dibantu untuk sufor gitu. Jadi saya ingin bertanya, karena sekarang saya juga masih menyusui anak saya setahun 3 bulan, memang ASInya hanya di malam hari dok, pagi sampai siang dia di rumah itu minumnya sufor. Dan memang apakah perbandingan ASI dan sufor itu sebenarnya bisa kita maklumi atau memang seharusnya full dok untuk dikatakan tadi sampai 1000 hari tadi? Gitu dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau yang ASI eksklusif itu minimal 6 bulan. Maksimal tidak ada batasan. Jadi selama ASI kita masih keluar, walaupun memang udah biasanya di atas 6 bulan atau 9 bulan itu udah mulai nggak sebanyak kalau sebelum 6 bulan ya, Mbak Rara. Jadi, dan bayi biasanya sudah mulai ada makanan pengganti situ. Kalau kita di lingkungan kawasan perkotaan, sudah pasti biasanya ibu-ibunya cuma dapat jatah cuti 3 bulan. Ada yang ya pasti di usia 6 bulan, usia si babynya ibunya udah mulai
bekerja, dan itu pasti akan mengurangi ASI. Kalau untuk komposisi jelas udah nggak terbantahkan ASI nomor 1. Susu formula memang dari produsen-produsen obat membuat semirip mungkin rasanya, dan pasti lebih gurih rasanya, sehingga pada saat baik itu diperkenalkan susu formula, itu biasanya karena rasanya lebih gurih, lebih menyenangi susu formula. Tapi baik dari segi komposisi, itu pasti lebih bagus ASI. Jadi kalau kita memang ASInya mulai kurang, tetap pemberian ASI dulu, baru pemberian sufor. Karena kalau kita ngasih sufor dulu, terus baru ASI, biasanya bayinya udah nggak terlalu menyukai lagi ASInya. Jadi kita sebisa mungkin ASI sampai batas maksimal, sampai sudah berhenti, baru nanti digantikan oleh susu formula. Tapi selalu nomor 1 selalu ASI dulu, terus baru sufor. Seperti itu, Mbak Rara. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya, Dok. Sangat membantu menenangkan hati Terima ibu-ibu yang kasih. mungkin sambil bekerja. Iya, kasihan sih Iya, memang ngerti. iya, Biasanya Pak. ada Iya, Dok. itu tuh, ada kantornya yang punya maternity. Jadi ada yang Untuk punya ruang asuh gitu ya. Kadang-kadang tuh ada yang iya. kantor-kantor bagus tuh bisa bawa babynya dititipin di daycare gitu ya, di lantai 1 atau lantai berapanya, sementara kitanya bisa tetap kerja. Kerja. Tuh, Oke, mudah-mudahan Dok. nanti bisa buat bunda ya. Amin. Terima kasih, Amin, dokter. mudah-mudahan. Mari, Iya, dokter. Mari, Bu Ella. Terima kasih. iya. Artinya ASI dulu ya, Dok. Pokoknya nomor 1. Baru kalau udah nggak ada lagi support pilihan mungkin ya, dokter. Baik, dokter. Terima kasih atas materinya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan, luar biasa kepada kami, Sama-sama, Mbak menjadi Ella. tambah bekal. Nih saya dapat simpulkan mungkin bahwa penting ASI eksklusif 100% nggak bisa ditawar 6 bulan ya, Dok, untuk mencegah stunting, bisa dilanjutkan sampai 2 tahun. Menjarakan kehamilan adalah menjadi juga solusi penurunan angka stunting, dan juga untuk faktor-faktor yang menyebabkan stunting dapat diturunkan ya, Dok. Artinya faktor gizi, faktor kendala-kendala, kurangnya pengetahuan, ini mungkin menjadi tugas kita bidan sekalian di sini untuk memberikan edukasi untuk dapat mengentaskan angka penurunan stunting ya, Dok, di Indonesia, yang tadi menjadi PR sudah mulai turun, akan tetapi terus masih di 2024 kita semoga semakin turun. Demikian, dokter, terima kasih atas waktunya yang luar biasa memberikan pada kami. Terima kasih dokter Makasih untuk banyak, semuanya. makasih Ya, banyak, Mbak Ella. sama-sama. Terima Makasih kasih semuanya. dokter. Ya, selamat siang Makasih. dokter. Terima kasih. Siang, makasih.